Selamat malam dan salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen Mahbubah Sri Mulasi SC MBA, dan yang kami hormati juga rekan-rekan seperkuliahan. Di sini kami kelompok 5 ingin melengkapi dengan mempresentasikan bahan kajian tugas manajemen strategi, yaitu strategi korporat. Perkenalkan tim kami, saya sendiri Hokdis Keslan Purba. Yang kedua ada saudara Jani Wardila Doma. Yang ketiga ada Melva Sitinjak. Yang keempat ada Nurmadania. Strategi korporat, sesuai dengan namanya, tentu kita bisa membayangkan bahwasanya korporat itu sesuatu yang besar ya, corporation. Namun untuk lebih detail mengulas tentang ini, maka kami akan coba mempresentasikan secara lengkap sesuai dengan makalah yang kami kerjakan. Silahkan kepada rekan kami untuk mempresentasikan lebih lanjut. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai apa itu yang dimaksud dengan strategi korporat, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan strategi. Strategi merupakan proses manajemen yang akan menempatkan perusahaan pada posisi yang dikehendaki. Dengan kata lain, strategi inilah kiat yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Dalam pencapaian tujuan, perusahaan tentunya harus mengambil keputusan yang tepat dan disertai dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan strategi korporat itu dapat kita artikan sebagai ruang lingkup keseluruhan dan arah dari perusahaan, serta cara di mana setiap bagian operasi bisnis bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi setiap divisi perusahaan itu memiliki visi dan misi yang telah ditentukan oleh strategi tingkat korporasi tertinggi guna mencapai tujuan perusahaan secara umum. Kalau teman-teman lihat pada layar, dalam bagian ini, di sini ada korporasi tinggi dan di sini ada unit bisnis. Dan dapat kita tarik pengertian, strategi korporat itu adalah strategi yang dijalankan oleh induk grup perusahaan atau holding company untuk mengatur berbagai perusahaan atau strategic business unit yang ada di dalamnya. Strategi perusahaan itu sendiri tentunya tidak terlepas dari 3 isu-isu kunci yang dihadapi oleh perusahaan sebagai satu kesatuan. Yang pertama yaitu direksi strategi, yang merupakan keseluruhan orientasi perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas, ataupun pengurangan. Yang kedua itu ada yang dinamakan portofolio strategi, yang merupakan industri atau pasar tempat berlangsungnya kompetisi perusahaan melalui produk dan unit bisnisnya. Dan yang ketiga itu ada parenting strategi, yang merupakan gaya manajemen dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan alih sumber daya dalam memperkuat kapabilitas di antara lini produk dan unit bisnis. Baik, saya akan membacakan slide berikutnya, yakni masalah utama terkait strategi korporasi, yakni strategi direksional, analisis portofolio, dan parenting strategi. Lanjut, bagaimana pertumbuhan strategi di dalam perusahaan? Sejauh ini, strategi perusahaan yang paling sering dicari adalah strategi yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan dalam penjualan, aset laba, atau kombinasi dari semuanya. Perusahaan yang melakukan bisnis dalam lingkungan yang dinamis harus terus tumbuh agar dapat bertahan. Pertumbuhan yang berkelanjutan berarti penjualan yang meningkat dan sebuah kesempatan untuk memanfaatkan kurva pengalaman untuk mengurangi harga pokok penjualan per unit, sehingga akhirnya menaikkan laba. Perusahaan dapat tumbuh melalui pengembangan internal dengan melakukan ekspansi secara global atau secara domestik, atau perusahaan dapat tumbuh melalui pengembangan eksternal dengan melakukan merger, akuisisi, dan usaha bersama. Merger adalah transaksi yang melibatkan dua perusahaan atau lebih yang mempertukarkan saham, tapi hanya satu perusahaan saja yang bertahan. Penggabungan biasanya terjadi pada perusahaan dengan ukuran yang hampir sama dan biasanya bersahabat. Lanjut, keuntungan aliansi strategis memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya, pembelajaran dari partner, dan pengembangan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar, memperoleh kecukupan sumber daya, dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami yang selanjutnya, yaitu konsentrasi. Apabila lini produk perusahaan saat ini memiliki potensi tumbuh yang nyata,
konsentrasi sumber daya pada lini produk tersebut sebagai strategi untuk tumbuh dapat diterima. Dua dasar strategi konsentrasi adalah pertumbuhan vertikal dan pertumbuhan horizontal. Perusahaan yang sedang tumbuh dalam suatu industri yang sedang berkembang cenderung memiliki strategi tersebut sebelum mereka melakukan diversifikasi. Selanjutnya yaitu diversifikasi strategi. Diversifikasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usaha dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru, baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Diversifikasi menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan ketika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan pertumbuhan pasar yang sangat cepat. Ketika industri terkonsolidasi dan beranjak dewasa, kebanyakan dari perusahaan yang masih bertahan telah mencapai batas pertumbuhan dengan menggunakan strategi integrasi vertikal dan horizontal. Kecuali pesaing dapat melakukan ekspansi internasional ke dalam pasar yang belum dewasa, mereka mungkin tidak mempunyai pilihan yang lain selain melakukan diversitas ke dalam berbagai industri yang berbeda jika mereka ingin tetap tumbuh. Dua dasar diversifikasi strategi adalah konsentrasi dan konglomerat. Baik, itulah hasil presentasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Demikianlah isi lengkap dari makalah kami, strategi corporate. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk diketik di kolom komentar di link ini. Kami akan menjawabnya satu persatu sesuai dengan urutan pertanyaannya. Selamat malam dan salam sehat buat kita semua.